Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina, NPM 2375816, program studi teknologi rekayasa internet. Baik, pada kali ini saya bakal ngerjain lab 20.1.2 yaitu lab configure score di MVPN. Oke. Nah, jadi di lab ini tuh udah ada topologi, kita sudah buat topologi seperti ini. Kita buat dulu. Oke, dari router 1 ke DFMPM ini kita makanya gigabit Ethernet 01 dengan 11. Cuman di sini kita pakai IP-nya dari sini internet normal ke 00 guys. Nah, dari router ini itu dia makanya dia terus kita lihat dulu kabelnya. Kita pakai di sini kita pakai internet 01, sini 00. Dari sini kita pakai link yang minimal di sini tuh dari 01 ke 00 ke 01. Kita pakai 01. Oke. Nah, dari sini ke sini sini tuh 01 02 0 1 ke 1 0 ini kan aja deh. Kita lihat dulu. Oke, kita pakai 00 1. Ini kita lihat dulu biar kalau ini kita pakai 2, jadi kita pakai 22. Oke. Oke, jadi di sini ada objektif alias tujuan. Jadi di bagian satu ini kita di sini membangun jaringan yang memverifikasi operasi di MVPN PES3. Terus di bagian 2 ini di sini bagian mengamankan tunnel di MVPN PES3. Di sini ada background atau skenario, bisa disebut latar belakang. Jadi pada praktikum sebelumnya kan saya sudah melakukan konfigurasi di MVPN PES1 dan PES3, termasuk konfigurasi di MVPN PES3 dengan IPv6. Namun pada praktikum tersebut IP SEC belum digunakan untuk menginskripsi dan melindungi data yang melewati tunnel. Nah, fungsi IP SEC sangat penting dalam implementasi di MVPN. Jadi pada praktikum ini kita bakal bekerja dalam implementasi di MVPN PES3 dari lab implementasi di MVPN PES3 Spox to Spox topology. Nah, di sini saya akan mulai dengan konfigurasi yang sudah berfungsi sebagai menerapkan IPSC pada tunnel Spock to hub dan Spock to Spock. Lalu di sini ada request yang dibutuhin, resource yang dibutuhin itu ada 3 router, 1 switch, 1 PC, kabel konsol untuk konfigurasi Cisco, kabel Ethernet sesuai topologi. Di sini kita nggak ada kabel konsol dan kabel ini gigabit Ethernet, jadi kita pakainya kabel Ethernet. Sesuaikan aja. Lalu di sini ada step 1 yang dimana pada bagian 1 ini kita disuruh menyiapin bagi sistem membangun jaringan verifikasi OP verifikasi di MVPN PES3. Jadi pada bagian ini kita nyiapin topologi dan segala macam untuk implementasinya. Terus step 1 hubungan perangkat sesuai topologi, udah kita buat topologinya. Terus bagian step 2 ini di sini konfigurasi pengaturan pada awal switch router dan switch layer 3.
Akses setiap perangkat melalui konsol, masuk ke mode konfigurasi global, dan terapkan pengaturan jika awal perangkat belum dikonfigurasi. Dan langkah ketiga yaitu dari rute 1, lakukan ping ke interface loopback pada rute lain. Kita ke rute 1. Kita mau kasih nama ya. Oke, kita kasih nama dulu. Oke, ada lab yang tampaknya ada lab yang kita lihat dashboard dulu guys. Ada lab yang on guys. Kita mati dulu. Oke. Unknown. Oh. Nah, di sini kita ke router 1. Oke. Nah, di router 1 ini kita bakal cek thread port-nya. Kita ping dulu. Enable. Coba kita ping 192.168.2.1. Di sini type capsnya atau border ya, tapi di sini unscratch address protokol neutral. Jadi di sini belum kita running, kita konfigurasi dulu. Oke guys. Nah, ini udah berhasil ya. Sukses Israel. Ini belum berhasil sepenuhnya ya untuk Apex, dan juga di sini pin 121 terus ending 100 115. Oke guys, sekarang kita lanjut. Di sini udah tertera bisa ya di ping 192.168.2.1 ya. Kita pilih coba ya. 2.1. Oke, kita udah bisa ya. Terus kita coba bikin 3.1 ya guys. Oke. Sekarang kita dan sekarang kita masuk ke bagian router 2 guys. Kita trace out ini mau nggak scaps abort tracing. Oke, kita tunggu. Dan di sini masuknya IP31 SC dan IH MSC nya. Nah, oke, udah masuk ya guys.
ke trace art ini guys. Aduh 16 31 ini udah deh. Nah, jadi di step 4 ini kita tuh di sini di step 4 ini kita tuh verifikasi di VM PS3 Predator. Nah, di ini di sini kita tuh disuruh kembali ke router 2, jalankan perintah trace out menuju interface LAN simulasi pada router 3. Jalur yang dilewati akan melalui router 1, sama seperti pada jaringan di MVPN pada PS1. Catatannya di sini trace out pertama itu bisa gagal. Table CM switch di MVP itu kan masih kosong. Nah, terus langkah yang kedua, yang B ini kita tadi udah nyoba yang ini ya. Ini kita ABC-nya. Nah, yang B ini kita tuh nah ini tuh bagian B itu kita jalankan kembali perintah trace out. Sekarang kita lihat bahwa router 1 mengaktifkan komunikasi langsung ke spoke to spoke antara router 2 dan router 3. Tunnel ini akan berakhir dan tertutup secara dinamis dan akan terbuka kembali ketika ada lalu lintas data yang dikirim dari router ke spoke tersebut. Tapi di sini kita masih gagal, kita ulangi untuk konfigurasinya. Oke, sekarang kita coba lagi untuk trace out-nya. Di sini akan muncul berapa guys? Kita trace out 116.3. Di sini munculnya verifikasinya untuk 19 ada guys. Nah, selanjutnya kita bagian part 2 nya guys. Nah, kita di bagian part 2 ini guys, kita bagian part 2 yaitu di bagian source di VPN pass 3 tunnels. Nah, jadi di bagian 2 ini setelah tunnel konfigurasi dan konektivitas di MVVM berhasil diverifikasi, tunnel tersebut tuh dapat diamankan dengan menggunakan IP SSC. Oke, kita lanjut. Step 1 di bagian ini. Nah, step 1 create the IKE policy. Jadi di langkah 1 kita bakal ngebuat kebijakan IKE. Jadi buat kebijakan IKE itu mendefinisikan di mana algoritma BIOS, jenis enkripsi, metode penukaran kunci, grup device, Hellman, dan metode autentikasi. Nah, di sini kita bakal mengkonfigurasi routernya dulu. Kita konfigurasi di router satunya. Lalu di sini kita bakal crypto polisi, terus ya setelah itu di juga setelah itu masuk encryption. Group 14. Lalu kita masuk authentication. Keluar. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian step 2. Jadi di bagian step 2 itu konfigurasi dari scam
Nah, jadi kalau mau konfigurasi isakan.p itu kita konfigurasi preset key. Kita konfigurasi preset key-nya, alamat pergunakan 0.0.0 dan mencocokkan alamat peer menggunakan dmpk. Nah, jadi kita masuk ke router 1 ini, kita masuk ke crypto ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian langkah ketiganya. Step 3 itu kita create and konfigurasi IP SEC transfer set. Nah, di sini itu konfigurasi IP SEC transfer set dengan nama di MVPN trans. Yang pertama kita gunakan ESPAS 256 bit sebagai transformasi enkripsi. Lalu kita gunakan ESPS HA384HMAC sebagai transform autentikasi, lalu auto transform set agar menggunakan mode transport IPSC untuk tunnel. Nah, sekarang kita masuk ke crypto, ke router 1 masian. Ini sekarang saya mode transport. Setelah itu kita masuk exit, keluar. Lalu kita di sini mendapatkan untuk bagian 4 ini, guys. Step bagian 4 ini kita masih masuk create IPF profile with the name di MVPN profile associated the VM transform set with the profile. Jadi di sini kita buat dulu bisa masuk. Oke. Set transform set di setelah itu kita keluar shift. Nah, masih masuk lagi di bagian step 5 ini. Nah, di bagian step 5 ini kita apply the IPSC profile to the tunnel interface. Nah, jadi di bagian ini langkah 5 kita bakal menerapkan profile IPSC pada interface tunnel. Terakhir kita bakal terapkan yang namanya profile IPSC pada interface tunnel. Dan setelah diterapkan profile itu, IP SEC akan aktif dan koneksi agensi dengan router 3 dan router 3 akan terputus sementara hingga konfigurasi pada sisi tunnel di router 2 dan router 3 selesai dilakukan. Oke guys, nah sekarang kita masuk ke bagian step 6. Nah di 6 ini kita bakal mengkonfigurasi IPSC pada router 2 dan router 3. Ulangi konfigurasi IPSC yang sama pada router 2 dan router 3. Sebelumnya tadi saya belum screenshot dulu guys. Jadi screenshot dulu bagian sini terus satu ya. Oke.
selanjutnya kita masuk ke step 6. Tadi itu step 7, ini verifikasi DVM pas 3 operation. Nah, di sini seperti yang dijelaskan, jadi pada langkah ini tuh langkah sebelumnya kita uji kembali operasi di MVPN-nya spoke to spoke. Nah, kita tuh di sini kembali menuju threshold yang menuju LAN, simulasi pada router 3, jalur awal yang melewati router 1 sama seperti pada jaringan di MVPN pada PS1. Oke, kita coba lagi threshold pada router 2. Threshold satu titik dua masih sama. Oh, dia berubah ya guys, 1.2 ke bawah 1.1. Oke, coba lagi. Nah, karena yang kedua itu Oke guys, jadi udah, sekarang kita lakukan yang ke-8. Jadi kita masuk ke step 8, yaitu verifikasi IP set configuration ya guys. Nah, jadi pada step 8 ini di sini kita verifikasi konfigurasi IP SIC, yang dimana not adalah caranya. Jika ingin melihat perbedaan output sebelum dan sesudah pembentukan tunnel spoke to spoke, Anda akan mengaktifkan shutdown interface tunnel untuk menghapus IPSC shortcutnya. Lalu yang bagian A ini, nah di sini tuh untuk menampilkan informasi mengenai profil IPSC yang akan dikonfigurasi pada perangkat, gunakan perintah solve atau IPSC profile. Yang perhatikan, profil yang dikonfigurasi sebelumnya akan tampil bersama dengan profil default. Coba kita. Nah, ini untuk profilnya, BSD profilnya. Ini BSD profilnya security concern, yes. Ini DM profile. Oke, karena default domain ini sama ya. Coba kita masuk ke sini. Oh no. Nah, di sini so default DVM defaultnya itu detailnya ada guys. Oke guys, berarti tadi tuh udah ya guys. Kita coba lihat ya. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut di bagian sini ya guys. Sudah detailnya udah kan. Kita bakal lanjut bagian C ini. Dari bagian C ini issue solder crypto US ini itu deh, kita bakal jalanin soal crypto APIC pada router 2 untuk menampilkan security accession SA yang dibuat oleh router 2. Output ini akan menunjukkan kondisi tunnel, spoke to hub,
antara router 1 dan router 2 sebelum tunnel spoke to spoke itu terbentuk. Oke, masuk ke sini, coba kita jalanin di router 2. Tapi punya saya tuh not fun ya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah berhasil ya. Kita cek ini udah berhasil. Oke, show. Oke. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian ini guys, show IP. Kita coba show crypto. Bisa crypto express juga. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian terakhir guys. Nah, untuk bagian terakhir ini kita coba di bagian terakhir ini ya. Di bagian terakhir ini itu ada beberapa yang harus kita jalanin. Jadi yang di ini yang ini tuh itu adalah pada R2 itu kita bakal jalan di Crypto Scam untuk melihat Security Association SA ISA KMP antar peer sebelum tunnel spoke to spoke terbentuk SA telah dibuat antara R2 dan R3, namun belum terjadi negosiasi lanjutan yang ditunjukkan oleh status Nostat pada dua antara SA dan router tersebut. Coba kita cek. Di sini munculnya hanya satu IP 192.2.1 Nostat ya guys. Ini mau aktif dia lihat modenya ini udah coba ini kita cuma muncul 2 IP ya guys. Oke. Baik, terima kasih. Saya Jirio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.